Halo anak-anak, selamat Paskah. Kali ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah, meskipun Paskah kali ini akan berbeda daripada seperti biasanya, tetapi Bu Dona ingin mengajak kita tetap bersuka cita, tetap bergembira, karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Mari kita akan bersama-sama menyanyi satu lagu, yaitu Yesus Juru Selamat Dunia, dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan gerakannya. Semua bangkit berdiri ya. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebab betul-betul hanya Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Dan bukan cuma menanggung dosa kita, tapi Dia juga mengasihi kita. Dan hari ini kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Lagu apa itu? Yaitu lagu tema kita. Lagu tentang tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus. Tanda apa itu anak-anak? Itu adalah tanda kasih Tuhan bagi kita. Kita hari ini temanya adalah tanda kasih Tuhanku. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Aludin. Anak-anak, mari kita saksikan bersama-sama. Anak-anak, pada saat kalian mengikuti acara ini melalui TV atau komputer di rumah, tiba-tiba lampu listrik itu padam. Ruangan di mana kalian ada tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana perasaanmu? Apakah engkau akan senang? Engkau akan berteriak, "Hore, gelap!" Bapak percaya engkau akan pasti ketakutan. Engkau pasti merasa gelisah. Engkau tidak tahu apa yang harus diperbuat kalau tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Nah, waktu kita berhadapan dengan gelap, hati kita tidak tenang. Waktu berhadapan dengan gelap, kita merasa gelisah. Hari-hari ada yang gelap. Di dalam sejarah manusia, pernah ada satu hari yang paling gelap. Hari yang sangat gelap di dalam sejarah manusia. Hari apa itu? Ada yang tahu? Adalah hari di mana ketika Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu, hari ketika Yesus disalibkan oleh musuh-musuhnya, hari ketika Sang Anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Dia dimatikan di atas kayu salib. Itu menjadi hari yang gelap dan terutama bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-murid Yesus, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, mereka merasa begitu semangat. Mereka percaya Yesus akan menjadi seorang raja. Dialah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Yesus akan menjadi raja lebih hebat daripada Daud. Yesus akan lebih hebat daripada Salomo. Yesus akan membawa seluruh Israel kepada kejayaannya. Dan kami orang yang ikut Yesus, kami akan menjadi orang penting. Kami akan berada dekat penguasa yang paling besar itu, murid-murid Yesus. Waktu mereka mengikut Yesus, mereka takjub satu persatu hal yang Yesus kerjakan. Mereka melihat orang buta, orang ini buta, tetapi Yesus mampu menyembuhkan orang buta. Siapa yang bisa menyembuhkan orang buta? Lalu orang tuli, Yesus bisa membuka telinganya
sehingga dia bisa mendengar. Oh, sudah lama tidak bisa dengar suara, tapi hari itu orang yang tuli itu bersuka cita sebab dia boleh mendengar suara pertama kali di dalam hidupnya. Orang yang kusta, yang tidak punya pengharapan, aku ini orang yang najis, tidak ada yang bisa menolong. Mereka harus terbuang keluar kota. Mereka harus menjadi orang yang dikucilkan. Mereka harus berteriak, najis, najis, pada saat mereka mau mendekat. Orang-orang menghina mereka, tetapi Yesus, dia memperhatikan. Dia menyentuh orang kusta itu. Dan dia memberikan kesembuhan kepada orang kusta itu. Wah, murid-muridnya semakin ikut Yesus. Mereka semakin penuh dengan satu pengharapan yang besar. Mereka melihat ketika orang banyak itu kelaparan mengikut Yesus. Ribuan orang. Bukan cuma 10-100 orang. Tetapi ribuan orang yang kelaparan itu. Yesus sanggup memberikan mereka makan. Wah, murid-murid melihat ini hal yang luar biasa. Siapa yang sanggup memberikan makan ribuan orang dari hanya 5 roti dan 2 ikan? Wah, murid-murid mengatakan, inilah Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mereka sudah tidak sabar bahwa Yesus akan menjadi raja. Apalagi Yesus bukan hanya berkuasa atas orang-orang yang sakit. Mereka pernah satu kali naik perahu, menyeberangi danau. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba angin, badai, taufan begitu hebat. Seakan-akan kapal mereka akan ditunggambalikan. Mereka ketakutan, kami akan mati. Lalu murid-murid sadar, ada Yesus di atas perahu. Mereka panggil, guru, tidakkah engkau peduli kami akan binasa? Yesus bangun. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus ikut ketakutan? Tidak, anak-anak. Yesus berdiri dan Yesus berkata kepada badai, kepada taufan yang hebat. Taufan itu hebat, anak-anak. Kalau tidak, murid-murid itu kan sebagian adalah nelayan yang berpengalaman. Tapi hari itu mereka ketakutan. Maka berarti badainya itu hebat sekali, badai itu. Murid-murid ketakutan. Tetapi Yesus tidak takut. Karena dia adalah Allah. Dan dia berkata kepada badai itu. Yesus berkata, hai, diam, tenanglah. Oh, tiba-tiba murid-murid terkejut. Badai itu nurut. Badai itu diam. Wah, mereka makin kagum. Mereka makin yakin. Inilah pemimpin yang kami mau ikut. Pemimpin yang akan membawa kami menuju kepada kejayaan. Bahkan mereka sudah bertanya, siapa nanti yang jadi pemimpin? Siapa nanti yang jadi menteri yang utama? Aku duduk di kiri, aku duduk di kanan. Wah, mereka sudah bertengkar. Siapa yang paling besar di antara mereka? Harapan mereka makin memuncak. Yesus masuk ke kota Yerusalem ketika menunggang keledai. Oh, begitu banyak orang penduduk kota Yerusalem. Mereka menghamparkan jubahnya. Bayangkan, baju jubah itu mereka rela hamparkan di sepanjang perjalanan. Mereka menyambut Yesus. Hosana, sang anak Daud. Oh, mereka menyambut Yesus sebagai raja. Wah, murid-murid punya pengharapan. Bukan cuma melambung sedikit. Tapi mungkin mereka sudah tidak sabar, penuh dengan satu keyakinan Yesus akan menjadi Mesias yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Dan kami ini para murid akan menjadi orang penting. Mereka sampai lupa bahwa Yesus pernah berkali-kali sudah memberikan mereka semacam kode. Yesus memberitahu tentang penderitaan yang akan dia tanggung, tentang kesengsaraan yang akan dia alami. Tapi murid-murid sudah penuh dengan satu pengharapan besar, sampai mereka tidak menaruh perhatian kepada apa yang Yesus katakan itu. Padahal Yesus sudah memberitahu, aku akan menuju ke Yerusalem. Anak manusia akan disengsarakan, akan menderita, akan disalibkan dan mati. Tapi murid-murid tidak mengingat itu sampai pada hari itu. Setelah mereka bersama-sama Yesus di dalam perjamuan malam yang terakhir itu. Mereka bersama Yesus berkumpul. Mereka tidak sadar bahwa sebentar lagi mereka akan masuk di dalam masa yang paling gelap. Masa yang membuat mereka putus asa, membuat mereka frustrasi, di mana mereka tidak akan berdaya lagi. Pada malam itu,
Yesus setelah makan Yesus mengajak murid-murid. Ada 3 murid yang terdekat. Yesus ajak untuk pergi berdoa di Getsemani. Itu adalah malam yang sangat genting. Malam yang sangat mencekam. Alkitab mengatakan Yesus berdoa. Berdoa begitu sangat. Sampai keringat mengalir seperti darah yang jatuh menetes ke tanah. Dan Yesus bergumul di dalam doanya. Tetapi murid-murid tidur. Mereka tidak terlalu merasakan pergumulan Yesus. Padahal itu adalah malam yang sangat mencekam. Karena setelah itu, tiba-tiba serombongan orang datang. Dipimpin oleh siapa? Bukan orang lain. Tapi adalah murid Yesus sendiri. Kalian tahu siapa namanya? Kalian tahu? Ya, Yudas Iskariot. Dipimpin oleh Yudas. Karena Yudas tahu di mana harus mencari Yesus. Dan orang-orang Yahudi mau menangkap Yesus. Jangan pada siang hari. Mereka takut. Jangan tangkap Yesus di tengah keramaian. Karena Yesus memiliki banyak orang yang kagum sama dia. Orang-orang bisa membela Yesus. Mereka takut. Maka mereka diam-diam. Perhatikan ya. Orang jahat suka di dalam kegelapan. Diam-diam melaksanakan rencana jahat mereka. Maka orang-orang Yahudi diajak, dipimpin oleh murid Yesus yang namanya Yudas. Ayo, mari kita menemui Yesus. Aku tahu di mana Yesus. Yang penting kalian bayar 30 keping perak. Aku bawa cari Yesus. Ayo, kita tangkap Yesus. Malam itu mereka bawa obor. Mereka bawa pedang, mereka bawa pentung. Lalu mereka menuju ke tempat di mana Yesus berdoa itu. Ketika tiba, Yesus pun dicium oleh Yudas. Itu adalah tanda kelihatannya dia mengasihi Tuhan. Banyak orang kelihatan mengasihi Tuhan, tetapi hatinya jahat. Yudas mencium Yesus, itu bukan karena dia sayang sama gurunya. Tapi karena itulah tanda, aku mau jual guruku. Kalau aku cium, kalian tangkap orang itu. Pada malam itu, Yesus ditangkap. Murid-murid melihat Yesus. Yesus pasti akan membela diri. Yesus pasti akan melepaskan diri. Bukankah dia orang yang berkuasa? Bukankah dia bisa menenangkan angin badai? Bukankah dia bisa melakukan mujizat segala macam? Bahkan orang mati, Yesus bisa memanggil Lazarus. Loh, Lazarus sudah mati. Tapi Yesus panggil, bangkitlah, keluar. Loh, Lazarus yang mati itu keluar. Maka mereka percaya malam itu Yesus pasti bisa mengalahkan semua orang yang mau menangkap dia. Tetapi apa yang terjadi? Yesus diam. Yesus seakan-akan tidak berdaya. Dia ditangkap, dia digiring menuju ke tempat daripada imam besar. Dia diadili di situ. Loh, murid-murid tidak percaya. Murid-murid tercerai-berai. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka yakin hebat, mereka yakin berkuasa, tapi pada malam itu ditangkap. Maka murid-murid lari tercerai-berai. Petrus mau tahu seperti apa nasibnya Yesus. Akankah Yesus membela diri? Maka dia mengikuti Yesus dari kejauhan. Tapi ternyata tidak ada sesuatu yang spektakuler yang Yesus lakukan. Dia seperti domba yang diam dibawa ke pembantaian. Dia diadili dengan tidak adil. Dia dipermalukan. Dia dianiaya oleh orang-orang yang menangkap dia. Lalu Petrus terus lihat pada malam itu. Petrus yang sangat berani. Petrus yang sangat berapi-api selama ini membela Yesus. Pada malam itu semua keberanian dia hilang. Karena malam itu adalah malam yang paling gelap bagi Petrus. Dalam kegelapan itu dia ketakutan. Dia merasa tidak berdaya. Maka Petrus, ketika orang bertanya, bukankah engkau juga selalu bersama-sama dengan orang ini? Sampai 3 kali Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. Loh, di mana keberanian dia? Oh, banyak orang keberaniannya itu hanya bergantung kalau dia sangat yakin penuh. Tetapi hari itu Petrus tidak lagi memiliki keyakinan itu. Karena melihat Yesus sudah ditangkap, pengharapan yang begitu terang hari itu menjadi pudar. Pengharapan yang begitu terang hari itu lenyap. Lalu Yesus ditangkap.
Kemudian Yesus diadili dan Pilatus menjatuhkan hukuman mati pada akhirnya. Oleh karena orang-orang Yahudi terus mendesak, orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Maka Pilatus yang takut dengan orang Yahudi, Pilatus pun juga kemudian menjatuhkan hukuman salib. Satu hukuman yang sangat menakutkan, satu hukuman yang sangat hina, hukuman yang hanya dijatuhkan kepada para budak, hukuman yang hanya dijatuhkan kepada para penjahat. Mereka memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat, seorang pemberontak yang dibawa ke kayu salib. Dan di atas kayu salib itu, murid-murid melihat hari yang paling gelap. Kegelapan telah tiba. Pengharapan kami yang sebelumnya begitu besar, sekarang sudah sirna semua. Guru kami, pemimpin kami, yang kami harapkan jadi Mesias itu, dia sekarang sudah disalibkan. Dan mereka melihat Yesus mati pada hari itu. Mati. Kalau seseorang sudah mati, berarti pengharapan itu sudah lenyap. Kalau orang masih hidup, berarti masih ada pengharapan. Tapi kalau orang sudah mati, pengharapan itu lenyap. Terang yang paling terang pun akan menjadi gelap yang segelap-gelapnya. Hari itu Yesus mati. Maka murid-murid, mereka tidak lagi punya pengharapan. Mereka berada di dalam suasana yang gelap, gelap sekali. Maka mereka melarikan diri, mereka bersembunyi. Mereka lupa, bukankah Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit? Tetapi semuanya itu sekarang lenyap. Yang ada di depan mereka hanya ketakutan, kegelisahan, ketidakberdayaan. Murid itu sembunyi. Tetapi pada hari yang ketiga, pada hari pertama minggu itu, apakah Yesus diikat selama-lamanya oleh kuasa kematian? Oh, kematian tidak berdaya. Tidak berdaya mengikat sang anak Allah. Maka Yesus pada hari yang ketiga, pada minggu pertama, hari pertama pada minggu itu, Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Yesus bangkit dan Yesus pergi menemui murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Mereka sedang bersembunyi. Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kalian boleh membuka Alkitabmu. Ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang, coba kalian baca, pintu-pintu yang terkunci. Kenapa mengunci pintu? Kalau kalian mengunci pintu, karena takut orang luar masuk. Kalau orang mengunci pintu, supaya dia tidak diganggu, supaya tidak ada bahaya yang masuk. Maka murid Yesus, waktu mengunci pintu, karena mereka takut atau senang? Karena mereka harapan besar atau hati sudah ciut? Mereka mengunci pintu, Alkitab mengatakan, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Oh, mereka berada di dalam ketakutan. Kegelapan masih mengikat mereka. Tetapi Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hai kamu yang ketakutan, hai kamu yang diikat oleh kegelisahan karena dosa, jangan takut. Ketika Yesus datang, Yesus berdiri. Yesus berkata, damai sejahtera. Wah, murid-murid, mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa guru mereka yang sudah mati itu sekarang bangkit. Lalu Alkitab mengatakan, Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambunya yang ditusuk oleh tombak itu kepada mereka. Oh, ketika murid-murid melihat bahwa sungguh-sungguh Yesus bangkit, Alkitab mengatakan mereka bersukacita. Wah, ini adalah satu sukacita yang beda. Kalian sukacita dibelikan mainan. Oh, senang beli mainan. Kalian sukacita diajak jalan-jalan. Hore, jalan-jalan. Itu semuanya sukacita yang terlalu biasa. Tetapi murid-murid Yesus, hari itu mereka melihat sukacita yang besar
di tengah-tengah kegelapan pada hari-hari penyaliban Yesus. Mereka melihat Yesus sudah bangkit. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Tetapi ada satu murid Yesus yang tidak ikut. Siapa? Ada yang tahu? Bukan Yakobus, bukan Yohanes. Ada yang tahu siapa yang tidak ada di ruangan itu malam itu? Ada satu murid Yesus yang tidak ada di ruangan pada malam itu, yaitu siapa? Thomas. Thomas berkata kepada teman-temannya, sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya, mencucukkan jariku ke dalam lubang paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambunnya, Thomas berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tetapi 8 hari kemudian Alkitab mencatat, ketika murid-murid kembali berada di dalam rumah itu, rumah yang mereka kunci pintunya karena mereka ketakutan, dan Thomas ada bersama dengan mereka. Serta-merta Yesus datang, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan sebagaimana sebelumnya, Yesus juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Loh, Thomas dan murid-murid yang lain melihat Yesus. Mereka terkejut. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Thomas yang meragukan Yesus bangkit sebelumnya itu. Yesus berkata demikian, sebagaimana di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Hei Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Thomas lihat, ada bekas paku itu tidak lenyap, ada di tangan Yesus. Dan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Oh, Thomas lihat masih ada bekas luka itu. Dan Yesus berkata, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Oh, Thomas tidak berani. Dia tidak berani memasukkan jarinya. Dia tidak berani mengulurkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Thomas hanya bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia sekarang sadar kegelapan tidak bisa berkuasa selama-lamanya. Kegelapan yang paling gelap pun itu akan sirna, itu akan dihalau oleh Yesus yang bangkit itu. Maka dengan suatu kesadaran Yesus sudah bangkit. Dan tanda itu jelas. Yesus bukan sekadar mimpi daripada murid-murid bahwa dia bangkit. Yesus bukan sekadar rekayasa daripada orang-orang bahwa dia bangkit. Tetapi Yesus sungguh bangkit. Tubuhnya masih ada tanda itu. Dan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya. Sekarang murid-muridnya termasuk Thomas. Mereka melihat bahwa terang yang sejati itu sekarang telah tiba. Dulu mereka hanya melihat terang yang samar-samar, yang kemudian ditelan oleh kegelapan pada hari penyaliban Yesus. Tetapi sekarang terang yang sangat terang itu telah hadir di dalam kehidupan mereka. Dan Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Dan sejarah tradisi mencatat, Thomas dia dengan rela, dia menyerahkan diri untuk melayani pemberitaan Injil. Sampai ke tempat yang sangat jauh, dia pergi ke India dan mati di situ. Demikian juga murid-murid yang lain, satu persatu mereka dengan berani memberitakan kepada dunia kuasa kebangkitan Yesus, Injil, kabar baik itu. Maka engkau juga anak-anak, engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus bangkit bukan cuma kepada beberapa ratus orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit bukan kepada orang pada zamannya saja, tetapi Yesus bangkit kepada setiap kita sampai kepada hari ini, termasuk engkau anak-anak yang berada di rumah. Walaupun kamu masih kecil, tetapi arahkanlah hatimu kepada Kristus yang sudah bangkit. Hiduplah di dalam iman kepadanya. Kasihilah Tuhan Yesus yang sudah mengasihi engkau dan juga mengasihi Bapa. Biarlah pada hari Paskah ini kita sekali lagi belajar cinta Tuhan yang begitu besar. Tanda paku di tangannya, tanda daripada luka di tubuhnya itu menunjukkan tanda kasih yang sangat besar yang telah rela ditanggung dan dipikul oleh Yesus yang mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga,
kami berdoa dan mengucap syukur atas segala cinta kasih Tuhan. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kami untuk datang berinkarnasi ke dalam dunia, bertubuh, berdaging dan berdarah, sama seperti kami, menanggung segala kelemahan kami di dalam tubuh manusia itu. Dan kami bersyukur bahwa ketika Yesus mati, kegelapan tidak menguasai selama-lamanya. Karena terang yang sejati itu telah datang mengusir, menghalau segala kegelapan. Sehingga kami pada hari ini boleh hidup di dalam terang, boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, sertailah anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka masih kecil, tapi biarlah ada hati yang takut Tuhan, ada hati yang mencintai Tuhan, dan seumur hidup mereka boleh dipakai Tuhan melayani pemberitaan, melayani akan kabar baik itu disampaikan ke seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Dona. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan menyanyikan puji-pujian lagu tema kita tadi, lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, satu rahasia yang indah sekali hari ini yaitu meskipun kita semua tidak lagi melihat tanda itu, tetapi tanda paku dan tanda tombak menusuk di lambung itu tetap ada selama-lamanya. Di mana? Di dalam hati kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak, sampai di sini hari Paskah yang kita akan rayakan. Nah, sekarang Ibu Dona akan pimpin dalam doa penutup, lalu kita akan menyelesaikannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena sekarang kami sudah boleh merayakan Paskah meskipun dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sangat bersyukur karena kami masih boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang sudah memberikan tanda yang begitu indah, tanda kasih Tuhan kepada kami. Sekarang kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Paskah.